Nah, salah satu kelemahannya motor listrik adalah nggak seperti combustion engine. Ketika kita bensinnya empty atau udah mulai habis, kita tinggal cari pom bensin terdekat atau bensin eceran mungkin sampai ngantri isi nggak nyampe 10 menit, paling 5 menit. Nah, motor listrik bedanya adalah ketika kita low bed, masa ya kita harus pulang dulu? Nggak mungkin dong. Masa ya kita harus numpang ngecas di rumah orang? Nggak mungkin dong. Motor ini ngecasnya cuma 9 detik. Kok bisa? Nah, kita lihat nanti ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Rindra dari Street Art Custom dan gue baru beli motor nih. Motor ini bukan sembarang motor karena motor ini nggak pakai bensin, alias ini adalah motor listrik atau electric vehicle. Nah, gue beli motor listrik itu bukan tanpa alasan karena gue mencari motor yang bisa dibilang efisien untuk kebutuhan gue sehari-hari atau operasional gue dari rumah menuju workshop. Efisien dalam banyak hal, yaitu misalnya kayak gue nggak perlu beli bensin, gue nggak perlu ganti oli, ganti busi, ganti kopling, dan sebagainya ya. Cuman, motor listrik itu ternyata masalahnya nggak sesimpel itu. Ada banyak major issue di motor listrik yang membuat gue harus selektif dalam membeli motor. Nah, makanya pilihan gue jatuh pada motor ini, yaitu motor Smooth Tempur dari Smooth. Yang menjadi masalah utama di motor listrik itu adalah jarak tempuh dari baterai. Jadi satu buah baterainya itu terbatas untuk kita menempuh jarak. Rata-rata sih bisa sampai 40 sampai 60, bahkan ada yang sampai 80 sampai 100 km gitu ya. Apalagi dengan misalnya motor-motor yang dilengkapi dual baterai itu bisa menempuh sekitar 100 sampai 120 130 km dalam sekali berangkat. Cuman problemnya baterai juga ya seperti handphone, lama-kelamaan dicas walaupun sudah 100%, tapi sebenarnya kapasitas atau kemampuan dia udah nggak 100% seperti ketika kita beli pertama kali. Itulah jeleknya teknologi baterai yang mungkin baru ada di Indonesia saat ini. Motor listrik yang gue pakai ini, gue nggak perlu ngecas di rumah. Loh kok bisa? Ya bisa, karena teknologi motor ini sudah mempergunakan swap baterai dari swap energi. Nah, kira-kira apa aja ya motor listrik ini? Kita bahas dari segi desainnya dulu. Nah, kalau lu perhatiin di sini juga ada plat nomor ya, karena ini adalah motor gitu, bukannya sepeda. Jadi memang ada plat nomornya, on the road, legal, dan ini atas nama gue langsung. Tapi bedanya di plat nomor itu ada biru-biru ini. Ini menandakan kalau ini adalah electric vehicle. Ini berlaku untuk motor maupun mobil. Kalau kita lihat desainnya sendiri, sebenarnya ini kayak skuter-skuter combustion engine pada umumnya. Cuman memang salah satu kelucuan dari motor ini adalah velgnya mempergunakan ring 12 inch. Jadi terkesannya kecil, low rider gitu lah ya. Model skuter ini bongsor, bodinya plastik seperti ini. Kalau dari suspensi depannya masih mempergunakan teleskopik dengan mempergunakan rem cakram di bagian depan. Dan lampu-lampunya sudah LED sistem semua. Kalau dilihat LED-nya ngumpet di bagian belakang. Ada running daylight-nya, ada lampu sennya, dan yang lucunya kalau kita nyalain sen, ini kayak motor jadul gitu. Jadi teknologinya itu teknologi sekarang. Jadi kalau kita ngesen, flashernya itu flasher bunyi. Denger gak? Itu. Jadi ini kan teknologi lama dan bunyinya keras banget. Kadang-kadang gue mau ngesen agak malu. Ya bisa sih disumpel supaya nggak terlalu bunyi. Sebenarnya ini adalah fitur safety. Karena kalau motor listrik itu nggak ada suara. Jadi ketika ngesen atau jalan di perkampungan, di komplek tuh kadang-kadang suka nggak kedengeran orang. Secara desain motor ini udah skuter looks ya. Skuter looks pada umumnya. Cuman ada satu yang masalah untuk gue terutama yang dengan tinggi 175 cm. Deck motor ini terlalu tinggi. Walaupun ini sudah flat deck seperti ini, kaki bisa di depan, bisa di belakang. Cuman kayak duduknya kayak ngangkang gitu. Kalau kalian lihat paha gue di sini sudutnya agak ke atas. Seharusnya sih bisa begini sedikit lebih enak nih. Nah, di motor ini juga ada kompartemen seperti ini, bisa naruh botol minum, bisa menaruh handphone, sarung tangan, dan di sini juga ada USB portnya ya. Mungkin buat kalian ngecas handphone seperti itu, handphonenya taruh sini. Yang namanya skuter biasanya kita berharapnya ada bagasi yang luas, bisa untuk naruh helm kan. Nah, problemnya di motor ini dengan jokesnya lebar seperti ini ya, seharusnya bagasinya gede dong. Yuk kita lihat. Tada! Ya seperti ini, bagasinya nggak gede. Kenapa? Karena ada baterainya di bagian sini. Seharusnya di sini bisa dijadikan kompartemen lagi, mungkin di next generationnya. Ini sekadar masukan untuk smooth motor. Kebutuhan masyarakat Indonesia untuk naruh barang di dalam bawah jok itu besar banget, karena beberapa itu adalah fitur yang dijual di beberapa skuter. Nah, isinya gede seperti ini ya, bisa sih kita naruh selipin jas hujan ya. Di sini masih ada sisa nggak nyampe sejengkal di setiap sisinya ke dalam segini. Tapi buat gue sih sayang nggak bisa naruh helm,
nggak bisa naruh tas seperti itu. Nah, kalau untuk panel-panel indikatornya bisa teman-teman lihat di sini, nothing spesial yang ada di sini. Ini indikator baterainya segala macam nih, statusnya berapa persen, ini kilometer, di berapa jarak tempuh, dan ini adalah berapa kilometer kita lagi berjalan, speednya. Di sini juga ada sen dan segala macam. Jadi kurang high tech aja sih kalau buat level motor yang menurut gue ini bukan motor tapi kayak gadget gitu. Kenapa kayak gadget? Karena motor ini nggak perlu ngecas di rumah, tinggal ganti baterai aja di tempat umum dan bayarnya per kuota. Nah, motor ini udah dilengkapi dengan rem cakram belakang dan juga dual suspension ya, kiri dan kanan. Nice sih untuk ukuran motornya seperti ini. Dan lampu-lampu belakangnya, kalau depannya udah banyak LED, belakangnya belum. Belakangnya masih menggunakan bulb atau bohlam seperti itu. Ya not bad lah ya untuk motor dengan harganya 12 sampai 14 juta tergantung kalian belinya di kota mana ya, on the road. Jadi kalian juga nggak bisa expected too much untuk motor ini yang harus high tech, terlalu high tech atau terlalu desainnya terlalu mewah. Dengan harga segini kalian bisa buat jalan-jalan di dalam kota, buat jadi komuter segala macam. Menurut gue ini worth it, makanya gue beli, ya nggak? Nah teman-teman, anggap aja motor gue kali ini lagi low battery gitu ya. Nah, yang gue bilang tadi, kita nggak perlu ngecas lama-lama, cukup 9 detik aja di minimarket atau charging station swap point terdekat di kota kalian. Itu bisa dilihat di aplikasinya. Nah, sekarang kita cara swapnya. Pertama buka jok. Kalau gue sih biasanya gue matiin dulu nih MCB di motor supaya mengurangi kalau ada korsleting ya. Nggak masalah, matiin. Kemudian tarik aja baterainya seperti ini. Terus kita bawa ke sebelah sana. Nah, di swap charging ini pasti ada satu slot kosong untuk kita naruh baterai kita yang empty ke sini. Nah, nanti mana yang kita ambil? Biasanya yang kita ambil yang warna hijau. Di sini ada 2 LED menyala, ada yang hijau dan ada yang biru. Yang hijau tuh menandakan udah fully charging dan yang biru lagi di charge gitu ya. Ayo kita lihat, dan ini cuma 9 detik aja. Nah, sekarang kita hitung ya, bener nggak sih? Kurang lebih 9 detik. Secepat itu kita harus ganti baterai. Oke? Dan ini gue nggak perlu pakai apa-apa, nggak perlu bayar apa-apa. Oke, kita tes ya. Tuh, 2, 3, kita masukin baterainya. Drep. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selesai, 9 detik baterainya ganti. Dah, kita tinggal masukin baterainya aja seperti ini. MCB-nya on, tutup jok. Nggak perlu bayar apa-apa, nggak perlu repot. Bayar-bayar dikit lah, paling tuh sama mamangnya. Buat bayar parkir, nggak apa-apa lah ya. Nah, sekarang kita langsung jalan aja. Nah, itu tadi kalian lihat, gampang banget kan ketika kita mengendarai motor smooth ini. Nah, di sini aku juga mau jelasin sedikit tentang apa aja yang ada di aplikasi di Smooth Tempur ini. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini ada nama gua, terus di sini ini 43 km left. Maksudnya apa? Ini adalah, makanya gue bilang tadi kalau motor ini tuh kita tuh nggak bayar ngecas, tapi bayar per kilometer. Jadi gue masih punya sisa 43 km lagi yang bisa gue pakai. Dan gue sudah mempergunakan sekitar 257 km. Di sini ada top up. Top up tuh maksudnya apa? Jadi kita tuh bayar per kilometer. Kayak token listrik gitu, kita bayar per kWh. Kalau ini kita bayar per kilometer. Kalau bayar 100 km itu harganya 20.000. 250 km tuh 45.000. 500 km tuh 80.000. Sedikit bayangan aja buat teman-teman, waktu gua touring Jakarta Bali itu kilometernya sekitar 1000 km ya, kalau nggak salah 1000 lebih lah ya. Jadi kalau 500 kilo itu kurang lebih sampai Jogja lah ya. Jadi kalian cuma bayar 80.000 untuk sampai Jogja doang. Kebayang nggak murahnya pakai motor ini? Makanya gue beli motor ini untuk operasional sehari-hari gua. Begitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat banyak hal. Itu motorcycle. Di sini cas tadi udah 99% ya baterainya. Range-nya baterai ini bisa menempuh kurang lebih sekitar 60 km, 59. Temperaturnya di sini juga ada plat nomor gua, ada ID-nya, dan kita bisa ngeblok motor kita. My motorcycle is stolen. Tuh. Kita langsung bisa lock motor kita. Keuntungannya motor ini. Jadi ketika kita lock, gua nggak berani lock sekarang ya karena motornya terrepot. Itu kita lock, nanti ketika misalnya pencurinya jalan dan dia berhenti, motornya bener-bener nggak bisa gerak, jadi roda belakangnya itu ngunci. Nah, itu aja cerita dan juga review singkat tentang motor yang baru aja gue beli, yaitu Smooth Tempur powered by Swap Energy.
Dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gue Rindra Perkasa, bye-bye.